Hai guys, aku Fami. Hari ini aku akan baca bab 1 yang bertajuk Talak dari novel Noda Penyesalan. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Zahra Amelia binti Basri Ahlan, aku ceraikan kamu sebagai istriku. Hari ini dan detik ini aku bebaskan dari kewajipan. Ucap Mas Raja saat setelah kami melakukan malam pertama. Bagai ribuan belati menusuk jantungku tepat pada detaknya. Aku terkulai lemas. Mas, lirihku, bagaimana bisa setelah proses akad pernikahan yang dilakukan beberapa jam yang lalu, Mas Raja menjatuhkan talak setelah kami melakukan hubungan, tanpa alasan yang jelas dan tanpa aku tahu apa salah dan dosaku. Ia menjatuhkan talak seperti melakukan malam pertama di hari pengantin. Bunga-bunga mawar masih terhampar di ranjang dengan semua baknya harum. Bahkan hiasan kamar pengantin masih tertata apik dan kamar. Tapi ia menjatuhkan talak setelah melakukan sentuhan malam pertama. Aku menangis menutup mataku sembari terisak merasakan sakit. Baru saja aku serahkan mahkotaku yang paling berharga pada Mas Raja. Bertahun-tahun aku menjaga kehormatan dan akan mempersembahkan pada suami tercinta pada hari di mana kami sudah resmi menikah. Namun semuanya sirna begitu saja. Mas, suaraku tercekat di tenggorokan. Kupandang tubuh lelaki yang baru beberapa jam yang lalu resmi menjadi suamiku. Tubuhnya yang tinggi kekar sangat tampan. Apa salahku? Mas Raja menarik napas panjang saat ingin melanjutkan kalimatnya. Kamu tidak perawan. Jantungku terasa diremas-remas mendengar ucapan Mas Raja. Baru saja kami melakukannya 1 jam yang lalu. Dan ia berhasil mengoyak mahkotaku dengan susah payah. Sialnya, Mas Raja mengatakan kalau aku tidak perawan. Apa maksudmu, Mas? Tanyaku heran. Bukankah kamu yang tadi melakukannya hingga membuatku terasa sakit dan perih? Lagi-lagi, Mas Raja kembali menarik napas panjang. Kamu tidak suci, Zahra. Saat aku melakukannya tidak ada bercak darah yang tertumpah di atas spray putih ini. Tunjuk Mas Raja pada spray bermotif putih polos yang dihiasi kelopak mawar merah. Mulutku ternganga mendengarkan kalimatnya barusan. Robeknya selaput darah yang tidak mengeluarkan darah. Bukan berarti aku tidak suci, Mas. Mas Raja terdiam, netranya termenatap kosong ke arah ranjang yang menjadi saksi bisu pergulatan kami barusan. Entah apa yang dipikirkannya saat ini. Penyesalan karena sudah menjatuhkan talak atau ia masih memikirkan ucapan barusan. Maaf Zahra, aku menikahimu karena menganggapmu bisa menjaga kehormatan dan akan menyerahkan mahkotamu yang paling berharga padaku. Nyatanya aku salah paham, kamu sama saja dengan gadis murahan, penjual diri, cibirnya. Mas, aku mohon percayalah padaku, aku benar-benar masih suci, belum pernah sekalipun disentuh laki-laki. Ucapku memelas. Ku peluk lutut Mas Raja sembari terisak di kakinya. Ia tetap diam seribu bahasa. Kamu dusta, Zahra. Mas Raja melonggarkan pelukanku dan membantuku berdiri. Netra kami saling bertemu dan bertatapan pada manik yang hitam. Nyaris tidak ada jarak di antara kami berdua yang sedang berdiri di hadapan. Aku bisa membedakan perempuan suci atau perempuan yang pura-pura suci, Zara. Kamu sudah membohongiku. Untuk itu, aku menceraikanmu malam ini. Besok akan aku urus surat perceraian kita di pengadilan. Tubuhku ambruk dan lulai seketika terjerembab di ke lantai marmer yang mengkilap berwarna krem. Di lantai yang terlihat mengkilap ini wajahku terlihat sayu. Mataku juga sembab karena banyak menangis. Di luar sana, para tamu undangan baru saja pulang memberikan kado dan amplop pernikahan. Bahkan janur kuning yang berkibar tertiup angin masih beri tegak menuliskan namaku dan Mas Raja. Tenda pernikahan berikut pelaminan masih terpampang di pelataran rumah dengan dihiasi bunga-bunga dan indah. Sementara aku di sini setelah menghabiskan malam pertama, suamiku menjatuhkan talak. Kamu boleh pergi setelah besok fajar menyingsing sebelum papa dan mamamu terbangun. Aku tidak ingin mereka bertanya lebih lanjut tentang masalah kita, ucapnya kemudian. Aku berinsut dari tempat dudukku. Tidak usah menunggu besok, Mas. Sekarang juga aku akan pergi dari sini. Terima kasih kerana sudah memberiku kebahagiaan sesaat. Terima kasih juga kerana sudah menghadiahku talak. Mas Raja sedikit pun tak merasa iba setelah mengenalku. Entah terbuat apa hati laki-laki itu. Asal kamu tahu, Mas, kalau cintaku ini suci padamu begitu juga dengan kehormatanku. Hanya karena tidak ada darah yang keluar. Kamu katakan aku tidak suci. Kegadisan wanita tidak lihat dari keluarnya darah keperawanan saja, Mas. Kamu bisa bertanya pada dokter medis tentang masalah ini.
Setelah berkata demikian, aku kemasi pakaian dan tadi sudah kususun dalam lemari jati milik Mas Raja. Aku masukkan baju ke dalam koper yang biasa aku pakai untuk membawa pakaian. Ini sudah lewat tengah malam. Zahra, kamu mau pergi kemana? Panti asuhan tempat kamu tinggal jauh, jaraknya 2 jam dari sini. Itu pun memakai kendaraan pribadi ditempuh, sebaiknya besok saja kamu pergi setelah fajar. Aku masih mengizinkanmu tinggal beberapa jam di kamar ini sampai besok lewat subuh hari tiba, ujarnya. Jangan takut, Mas. Aku masih punya Allah yang mendengarku kemana aku pergi. Berada di sini semakin membuatku sesak karena kamu sudah menolakku. Ucapku datar. Tanpa melihat ke arah Mas Raja, aku terus saja menyusun pakaian dan hijab yang tadi digantung. Tidak banyak barang yang aku bawa dari panti asuhan karena Mas Raja melarangnya. Saat jadi istrinya, ia berjanji akan memenuhi semua kebutuhanku, baik nafkah lahir maupun batin. Mas Raja adalah anak seorang pengusaha kaya raya. Ayahnya pemilik perusahaan nomor 1 dalam negeri. Hartanya tidak habis dan 7 turunan meski dinikmati anak dan cucunya. Mas Raja hanya 2 bersaudara yang tinggal berdua bersama kedua orang tuanya. Tapi mereka berdua tidak ada yang memiliki keturunan pebisnis seperti kedua orang tuanya. Mas Raja memilih profesi sebagai seorang polisi, sedangkan adiknya yang bernama Regan seorang dokter. Dilahirkan dari keluarga kaya, tidak membuat mereka berdua hidup dalam kemewahan, bergelimang harta. Mereka mengikuti gaya hidup sederhana seperti kedua orang tua itu. Lain denganku yang hanya seorang gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan dan tidak mempunyai orang tua. Sejak aku lahir sudah ditemukan di depan panti asuhan dengan terbungkus kardus dan selimut kain benung tipis. Hanya ada keterangan dalam selembar kertas yang dititipkan oleh orang tuaku. Saat itu nama aku tertulis Zahra Amelia binti Basri Ahlan dan nama ibuku adalah Adibah binti Bahrum. Hanya 2 keterangan itu yang menyatakan identitasku sebagai sekarang. Kerana pihak panti asuhan tidak mengetahui informasi keluargaku yang telah membuangku ke tempat penampungan anak yatim milik Umi Aisyah. Umi Aisyah adalah pemilik panti asuhan Al-Jannah yang didirikan bersama suaminya di atas tanah seluas 1000 meter persegi. Mereka tidak mempunyai anak, hanya tinggal berdua menikmati masa pensiunan. Untuk itulah kedua manusia berhati malaikat itu pun sepakat membangun panti asuhan menggunakan menampung anak terlantar dari hasil uang mereka yang terabung selama 10 tahun. Ini cincin pernikahan kita, Mas. Aku kembalikan padamu. Sudah tidak ada gunanya lagi aku menyimpannya dari jari manisku. Toh, status kita tidak lagi menjadi suami istri sekarang. Ucapku sembari menyerahkan cincin pernikahan belah rotan seberat 10 gram ke tangan Mas Raja. Setelah menyerahkan cincin pernikahan dan mengembalikan mahar pinangan, aku pun pergi meninggal ke kamar pengantin dengan menyeret koper. Bumi tempatku berpijak seakan ringan tidak menampung tubuhku. Kutelusuri ruang tamu yang masih berhias lampu temblar warna-warni dengan berjalan pelan. Aku tidak ingin menimbulkan suara kegaduhan di tengah malam buta saat mereka sedang terlelap dalam mimpinya. Kakak ipar, kau mau kemana? Tanya Regan menghentikan langkahku. Aku berbalik dan menoleh ke arahnya. Ia sudah berdiri di depan ruang tamu masih memakai jas dokter. Mulutnya menganga lebar ketika memperhatikan tangan kananku melihat sebuah koper berisi pakaian. Aku akan pergi meninggalkan rumah ini, Regan. Jawabku menunduk. Rumah besar dan mewah ini tidak cocok untukku. Seorang gadis yatim piatu dan sebatang kara. Tapi kenapa? Apa Abang Raja memarahimu? Tanya lagi. Aku mengiling pelan. Tidak. Abangmu Raja sudah menjatuhkan talak malam ini. Untuk aku harus pergi meninggalkan rumah ini malam ini juga. Apa? Talak? Regan syok mendengar kalau abangnya Raja sudah menjatuhkanku talak di malam pertama. Aku mengangguk. Iya, Regan, kami sudah resmi berpisah hari ini. Apa dia sudah gila? Istri baru dinikahi sudah dijatuhkan talak. Regan terlihat sangat marah. Tangannya terlihat mengepalkan tinju. Giginya tersandar gemerutuk menahan emosi. Sedetik kemudian Regan menarik tanganku dan membawaku menemui Mas Raja dalam kamar. Ayo kakak ipar ikut aku. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan memberi pelajaran kepada Abang Raja. Seorang polisi boleh saja keras mentaati hukum negara, tapi bukan berarti dia bisa bebas menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ucap. Regan marah. Ia masih saja menyeretku, membawa masuk ke dalam kamar pengantin kami. Hentikan, Regan. Aku tidak mau ada keributan di sini. Biarkan aku pergi dengan damai. Mas Raja sudah bukan suamiku lagi, sergahku. Regan masih memaksaku untuk Mas Raja, tapi aku bersikeras menolaknya. Hingga tiba-tiba ia berteriak dengan keras di depan pintu kamar pengantin dan memanggil-manggil nama Mas Raja. Raja, keluar engkau sekarang juga dari kamar. Tanya jadi orang pengecut bersembunyi dalam kamar, ucap Regan keras.
Teriakan Regan sudah membangunkan penghuni rumah yang terlelap dari mimpi indah. Terlebih lagi papa dan mama mantan mertuaku. Spontan keduanya keluar dan mendengar suara pergaduhan. Mas Raja keluar sembari bertelanjang dada meneteng air mineral dalam botol. Tak dapat dihindar lagi, Regan langsung memukul tinjunya ke arah wajah Mas Raja. Mas Raja langsung jatuh terjerembab di atas lantai granit yang licin. Sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Mama dan bapaknya yang melihat kedua anaknya bertengkar di tengah malam buta segera datang bertindak meniat memisahkan keduanya. Namun, sayang Regan masih saja terus menghadiahi Mas Raja dengan bertubi-tubi pukulan hingga bawa ke wajah Mas Raja bebak belur. "Regan, hentikan!" teriak papa.